Jadi dengan perlahan dia memeriksa setiap sudut rumahnya. Begitu dia membuka pintu kamar, oke guys, balik lagi di Terjadi Horor. Seperti biasa, gue Rian mau nyeritain cerita-cerita horor lagi dari teman kita yang udah ngirimin lagi uh, lewat email ya. Thank you banget yang udah ngirimin teman-teman. Oke, langsung aja kita ke ceritanya. Jadi ceritanya ini bermula dari sebuah desa, ya desa kecil yang gak banyak orang tahu. Di desa ini ada sebuah rumah tua yang sudah lama kosong. Mungkin gak banyak yang tahu, tapi dulunya rumah itu dihuni oleh seorang wanita tua yang sangat baik. Orang-orang menyebutnya Bu Siti. Bu Siti tinggal sendirian, dan meskipun sudah lanjut usia, dia selalu menyapa orang-orang yang lewat. Tapi tak ada satu hal yang jarang orang ketahui tentang Bu Siti, dan dia punya cerita kelam. Bu Siti ternyata punya sebuah kejadian tragis di masa mudanya. Dulu dia pernah memiliki keluarga yang sangat dicintai. Tapi satu peristiwa mengubah semuanya. Keluarganya meninggal dalam kecelakaan yang mengerikan. Sejak saat itu Bu Siti hidup sendirian dan seiring berjalannya waktu, ia mulai melupakan ingatan tentang keluarganya. Namun ada satu hal yang tidak bisa dia lupa. Sebuah suara. Setiap malam, Bu Siti selalu mendengar suara langkah kaki di sekitar rumahnya. Awalnya, dia kira itu hanya suara hewan yang lewat. Tapi seiring berjalannya waktu, suara itu semakin jelas. Bahkan suara itu terdengar seperti langkah kaki manusia. Langkah kaki manusia yang bergerak perlahan namun pasti mengelilingi rumahnya. Suara itu seakan-akan datang dari dalam rumah. Dan Bu Siti merasa ada yang mengikutinya. Dia merasa ada sesuatu yang mencoba untuk menghampirinya. Tetapi setiap kali dia berbalik, tidak ada siapa-siapa, suara langkah kaki itu terus mengikutinya. Dia merasa ada sesuatu yang mencoba untuk menghampirinya, tapi setiap kali dia berbalik, tidak ada siapa-siapa pun. Suara langkah kaki itu terus mengikutinya. Sampai suatu malam, Bu Siti memutuskan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian suatu malam, Bu Siti merasa tidak tahan lagi. Dia ingin tahu siapa yang membuat suara itu. Jadi dengan perlahan dia memeriksa setiap sudut rumahnya. Begitu dia membuka pintu kamar, dia melihat sesuatu yang sangat mengejutkan. Di atas meja ada sebuah foto keluarga yang sudah lama terkubur dalam debu. Foto itu terlihat sangat tua, dengan wajah yang sudah pudar. Ketika dia melihat lebih dekat, ada satu wajah yang sangat familiar. Itu adalah wajah suaminya yang sudah lama meninggal. Tapi anehnya, wajah suaminya itu terlihat sangat hidup, seakan-akan seperti sedang memandang Bu Siti. Sejak saat itu, Bu Siti merasa ada sesuatu yang tidak beres. Wajah itu kemudian muncul di setiap foto di rumahnya. Dan suara langkah kaki itu semakin dekat, seolah-olah mengingatkan pada masa lalu kelamnya. Suara itu semakin mengganggu, dan Bu Siti mulai merasa hal-hal aneh mulai semakin menjadi-jadi.
Setiap malam wajah suaminya muncul di cermin di foto, bahkan di dinding rumahnya. Tapi ada satu hal yang sangat mengganggu pikiran Bu Siti. Wajah suaminya tidak tampak seperti yang dia ingat. Wajah itu terlihat semakin pudar, seakan-akan dia bukanlah orang yang pernah dikenalnya. Wajah suaminya mulai menghilang, dan yang tersisa hanyalah bayangan kosong, seperti hantu yang terlupakan, yang perlahan-lahan memudar dari ingatannya. Kemudian Bu Siti merasa mungkin dia pernah melupakan suaminya begitu lama, sehingga rohnya pun mulai melupakan dirinya. Setelah beberapa waktu, Bu Siti menghilang. Rumah itu kosong dan tidak ada lagi yang mendengar suara laki-laki. Tapi satu hal yang pasti, hantu yang terlupakan tidak hanya menghantui orang-orang sekitar kita, tapi bisa menghantui diri kita sendiri. Ketika kita lupa akan kenangan atau orang yang kita cintai, kadang-kadang mereka akan terus kembali. Bukan dalam wujud yang kita ingat, tapi sebagai sesuatu yang perlahan menghilang dari ingatan. Mungkin ini salah satu cerita dari teman kita, mungkin dari anaknya Busi atau saudaranya ya, yang udah lama, cerita lama. Gimana guys tanggapan kalian cerita dari Bu Siti ini? Ada yang pernah ngalamin ataupun ya mohon maaf ya teman-teman atau keluarga kalian ada yang pernah ngalamin juga dari kisah Bu Siti ini? Komen di kolom komentar ya. Oke, itu dia mungkin salah satu cerita horor dari teman kita yang udah ngirimin. Thank you banget. Oke, next nanti kita bakalan ceritain lagi kisah-kisah horor masih tetap terjadi.